Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pugu Budi Basono, NRP 34 dari kelas 2D4 Mekatronika B, akan mempresentasikan laporan workshop CNC saya yang akan saya bagi menjadi 3 materi. Yang pertama yaitu penggunaan G-code pada software WinMake. Yang kedua, pengenalan mesin khas VM. Yang ketiga, modifikasi G-code. Nah, untuk laporan yang pertama, terbagi juga menjadi 3 materi, yaitu simulasi G-code 1 pada file PDF yang telah saya terima dari dosen saya yaitu Bapak Nasir. Yang kedua, membuat G-code bergambarkan wajah rubah. Yang ketiga, mencari G-code dengan syarat harus ada G01, G02, dan G03. Untuk simulasi yang pertama, yaitu dari G-code PDF yang telah saya terima itu menghasilkan gambar dari serial kartun The Simpsons seperti ini. Lalu yang kedua, membuat G-code ini yang akan bergambarkan rubah. Setelah itu, setelah saya run atau saya simulasikan, hasilnya mendapatkan seperti ini. Perlu dilakukan modifikasi pada G-code-nya supaya mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Lalu yang ketiga yaitu tugas mandiri mencari G-code yang dengan syarat ada G01, G02, dan G03. Saya memilih G-code tersebut ini cukup panjang yang akan mendapatkan hasil berupa gambar wajah dari Doraemon. Seperti ini. Langsung saja saya simulasikan pada softwarenya, yaitu software WinMake. Tampilan awalnya seperti ini ya. Lalu tinggal mengopikan jika penyimpanan pada program G-code-nya itu berformat .nc atau .txt. Jika pada penyimpanan kalian memilih yang atau kalian mengetikkan .fnc, maka akan tinggal klik 2 kali. Langsung atau langsung masuk pada aplikasi atau software WinMake. Nah, seperti ini. Untuk membuka programnya juga bisa seperti ini. Bisa diedit di sini juga. Lalu tekan yang wireframe grafik atau dengan menekan atau mengetik Ctrl plus G. Nah, seperti ini tampilan awal. Lalu klik refresh data. Nah, akan tampil seperti ini gambar dari Doraemon. Lalu untuk yang ini itu sebagai pemotongan awal dari titik samping sini. Untuk menzoom bisa dilakukan pada zoom in, lalu memilih bagian mana yang akan di zoom. Jika ingin memilih tampilan, bisa dilakukan dengan alt file dulu. Kalian ingin tampilan seperti apa? Nah, baru kalian pilih. Saya milih yang XY. Nah, seperti ini. Lalu bisa tadi dilakukan zoom. Nah, seperti ini. Lalu jika ingin coba yang lain, untuk kelinci, sama. Jika ingin memilih zoom in, bisa dilakukan seperti itu. Nah. Lalu untuk laporan selanjutnya, yaitu pengenalan pengoperasian mesin CNC khas pada Soundsoft. Untuk kali ini, saya memilih mesin khas VM ya. Dipilih yang mesin khas VM. Nanti terdapat pilihannya, ada yang khas VF, ada yang khas ST. Pilih yang khas VM lalu tekan run. Kan seperti ini hasilnya. Ini tekan aja supaya tidak menghalangi pandangan. Nah, jika ingin menghidupkan mesin, cukup dengan menekan power on. Nah, kan seperti ini tampilannya.
Jika ingin mematikan mesin, cukup menekan tombol power off, screen-nya akan mati jika ini. Lalu pastikan bahwa tombol emergency stop ini dalam keadaan release. Nah, supaya mesinnya bisa berjalan. Lalu selanjutnya untuk kalibrasi mesin bisa dilakukan dengan cara pertama tekan tombol reset supaya alarmnya hilang. Kalau alarm ini masih ada, maka spindle tidak akan berputar. Lalu jika ingin menolkan dari XYZ-nya ini, bisa dengan cara menekan tombol power up atau restart. Nah, posisi awalnya akan seperti ini. Nah, ini sesudah ditekan power up. Lalu, jika ingin menggeser meja kerjanya ini mau ke kanan atau ke kiri, atau mengatur spindle-nya ke atas atau ke bawah, bisa dengan cara menekan hand jog. Nah, lalu di sini ada tools yang digunakan untuk mengatur posisi ya. Meja kerjanya mau ke kanan atau ke kiri, lalu dari spindle mau ke atas atau ke bawah. Nah, ini. Lalu di sampingnya handle jog ini ada pilihan skala yang digunakan untuk menggeser meja kerjanya atau spindle tadi. Mau ini dalam satuan milimeter ya, mau 1 mm atau 0,1 mm dan seterusnya. Setelah dipilih, bisa juga dengan menggunakan rotary knob. Nah, yang perlu diperhatikan di sini untuk penggunaan rotary knob, kalian harus memperhatikan sebelum pemutaran ini tuh menekan yang mana ya. Tadi saya menekan yang Z-nya ini, makanya rotary knob sekarang digunakan untuk menaik dan menurunkan spindle ya. Tapi ketika sebelum memutar ini saya menekan X-nya, maka rotary knob akan digunakan untuk menggeser posisi dari meja kerja. Nah, yang perlu perhatikan di sini gitu. Selanjutnya, mengatur kecepatan pada putaran spindle ya. Bisa dengan cara menekan tombol MDI DNC ini. Nah, lalu masukkan program dari G-code ataupun kalian buat sendiri dengan cara S 900 ini kecepatannya, kalian bisa atur berapa kecepatan yang kalian inginkan. M3. Lalu tekan break. Nah, setelah itu kalian tekan cycle start. Spindle-nya ini sudah berputar dengan kecepatan 900. Kalau kalian ingin memutarkan spindle-nya itu ke kanan atau ke kiri, bisa dengan cara menekan tombol clockwise ini. Jika kalian menekan clockwise, maka spindle akan berputar ke kiri. Tapi jika kalian menekan tombol counterclockwise, maka spindle akan berputar ke kanan. Lalu jika ingin memberhentikan putaran dari spindle, bisa dengan cara menekan stop. Lalu untuk pemasangan tools sekarang. Nah, bisa dengan menekan simbol ini. Di sini terdapat beberapa macam tools yang telah tersedia. Dengan ada informasi panjang dan diameter,
serta material yang digunakan. Apabila kalian ingin menggunakan tools yang belum ada di sini, atau tools yang kalian inginkan belum ada di sini, maka kalian bisa menggunakan tombol add. Nah, di sini ada macam-macam tools juga yang di sini belum ada. Contoh typing. Nah, kalian harus mengatur diameternya dulu. Lalu memperhatikan nomor dari tools ini. Apakah ada yang sama di sini? Karena kalau ada yang sama, maka tidak akan bisa masuk ke pilihan di sini. Nah, ada notifikasi seperti ini. Please re-enter the value dari toolsnya 13 ya. Nah, seperti ini. Jika lalu untuk pemasangannya tinggal tekan tahan lalu geser ke bagian spindle. Nah, kan terpasang seperti ini. Lalu tekan OK. Sekarang cara untuk mengatur posisi awal ya, atau offset ya, dengan cara pilih atau tekan tombol yang ada panah hijaunya ke atas ini, lalu tekan rapid position, pilih titik mana yang akan digunakan untuk pemotongan pertama, misal di tengah. Nah, spindle akan otomatis, maksud saya tools akan otomatis ke tengah dari titik yang telah kita pilih tadi. Lalu tinggal klik kanan. Sini akan ada nilai dari posisi X, Y, Z-nya yang telah terset. Tinggal menyimpan ke mana. Mau G54, G55, G56 atau yang lain. Sesuaikan dengan program Anda. Nah, setelah selesai, lalu cara untuk memasukkan program G-code yang telah kita buat ke dalam software Swansoft ini, caranya adalah tekan tombol mem atau memori ini, lalu tekan simbol di sini, yaitu file open. Pilih project filenya txt atau nc. Nah, rinci, saya coba rinci. Nah, setelah sudah masuk, jika kalian ingin melihat gambarnya seperti apa, bisa di measure, lalu measure patch debug. Nah, kan seperti ini, menampilkan hasil dari G-code yang telah kita masukkan. Lalu, jika ingin mengembalikan ke mesin tadi, cukup tekan return. Nah, lalu jika dirasa workspace-nya kurang besar atau kurang tinggi, bisa dilakukan atau bisa diatur di stock size and WCS. Nah, di sini tinggal ganti nilainya untuk melebar dan panjangkan dari workspace-nya, lalu ini untuk meninggikan. Di sini bisa diatur material dari workspace-nya yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini. Perlu diperhatikan juga jika ingin mengganti posisi klem, bisa dengan di sini menekan workspace klem. Nah, ini memilih seperti apa klem atau bentuk klem yang kita inginkan. Tekan OK. Nah, lalu pada laporan ketiga, yaitu modifikasi G-code
yang tadi telah saya buat pada G-code WinMac tadi akan saya modifikasi untuk tampilnya supaya lebih bagus dan ada penambahan-penambahan dengan G-code yang lain yang akan saya cetak pada software Soundsoft. Yang pertama Simpson tadi ya. Nah, G-code-nya seperti ini. Nah, ini terdapat penambahan yang telah saya lakukan, yaitu untuk memperbaiki atau membuat bentuk dari wajah Simpson tadi supaya lebih bagus. Dan juga ada penambahan dari G-code lain. Serigala, ini salah ya, harusnya Fox ya, rubah. G-code kelompoknya kelinci. Terus yang terakhir yaitu Doraemon tadi ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Yang pertama saya tambahi Simpson dengan pocket milling. Lalu saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tapping ya. Kedua, pocket millingnya atau shackle pocketnya saya buat juga di bagian frame. Lalu saya tambahi tapping lebih banyak dari tadi ya. Seperti ini. Itu yang kelinci, saya shackle pocketnya saya taruh di sampingnya. Tappingnya saya taruh di samping. Nah, Doraemon. Itu yang Doraemon tidak saya tambahi ya. Tapi saya modifikasi pada wajahnya supaya menghilangkan garis-garis tadi yang merusak wajah dari Doraemon. Langsung saja saya simulasikan pada software Soundsoft tadi. Pertama saya akan mengatur tools-tools yang saya gunakan ya. Pertama saya menggunakan flat. Saya nomori toolsnya jadi nomor tools 01. Diameternya saya setting jadi 1. Panjangnya tetap. Yang kedua juga saya menggunakan flat. Diameternya saya satukan semua karena gambar ini cukup kecil. Saya nanti menggunakan Fox. Tools yang ketiga saya menggunakan drill. Diameternya saya jadikan 1. Tools yang keempat tapping juga 1. Lalu yang terakhir flat ini juga 1. Lalu saya masukkan. Sebelumnya karena ada pengeditan, maka tools ini harus kita lepas. Nah, supaya pengeditan dari tools tadi bisa dipasang ke spindle. Nah, oke. Ini programnya. Tekan dulu mem. Lalu programnya masukkan ke software Soundsoft-nya. Yes, oke. Nah, tadi saya milih yang Fox ya. Nah, kan seperti ini. Nah, saya mengatur tingginya 40 saja. Ini. Lalu memilih pada titik mana pemotongan pertama dilakukan, yaitu pada tengah. Saya pilih tengah. Lalu saya nyalakan mesinnya ya. Pertama perhatikan resetnya dulu, alarmnya sudah tidak ada, lalu emergency stopnya sudah rilis, tekan mem, lalu klik cycle start. Oh ya, lalu jangan lupa menutup pintunya ya, pintu mesinnya. Setelah ditutup, tekan cycle start.
maka akan dilakukan atau tools akan melakukan pemotongan pada workspace. Nah, karena saya menggunakan beberapa tools, maka akan terjadi pergantian. Nah, ini pengerjaan tapping. Bentuk dari boxnya tadi sudah bagus ya, sudah tidak ada garis-garis yang berlebih ataupun yang tidak digunakan, sehingga wajah dari boxnya akan berbentuk seperti ini. Proses build. Ini untuk cycle pocketnya tadi. Nah, seperti ini pen view untuk menggeser. Nah, selanjutnya pengaturan feed speed ya, dan spindle speed, feed at mill dan spindle feed. Nah, yang pertama saya menggunakan diameternya 1 dengan APMX 4 mm, LU-nya 5, LF-nya 40, DMM-nya 4 mm, Z-nya 4 float dengan circle speed-nya 9000 mm per menit ya. Tadi kan saya setting 9000 ya. Lalu berdasarkan tabel, ketika saya menggunakan diameternya 1 dengan kecepatan 9000, maka feed rate yang saya dapati yaitu 140. Jadi di sini saya menggunakan 140 mm per menit. Lalu kecepatan pemotongan saya menggunakan 150. Jadi berapakah kecepatan spindle yang harus saya setting ketika saya ingin melakukan kecepatan pemotongan itu 150. Bisa didapatkan dengan rumus N sama dengan VC kali 318 per D. Untuk yang N sendiri ini kecepatan spindle atau RPM ya satuannya. Lalu untuk yang VC ini yaitu kecepatan pemotongan. Lalu untuk D-nya ini diameter dalam. Setelah dilakukan perhitungan, saya mendapatkan kecepatan spindle yang harus saya setting yaitu 47.700. Untuk melakukan ataupun mendapatkan nilai feed and mill yang saya harapkan, saya menggunakan rumus VF sama dengan FZ dikali Z dikali N. Nah, berdasarkan nilai ataupun parameter yang telah saya setting di sini, lalu saya masukkan N-nya sudah saya dapat nilainya tadi, nilai Z dan FZ-nya sudah saya masukkan sebagai parameter di sini, maka saya mendapatkan nilai feed and mill-nya yaitu 19.008 maksud saya 19.080. Nah, untuk tools kedua yaitu untuk drill juga sama cara untuk mendapatkan spindle speed-nya. Yang pada drill ini
yang dicari yaitu tabel drill fit. Nah, rumusnya ini berganti menjadi Fn kali N. Nah, Fn-nya saya setting di sini, fit rate-nya tadi 0,07 dikali 4770. N yang setelah saya dapat, karena di sini saya menggunakan kecepatan untuk pemotongannya 60, maka saya mendapatkan nilai kecepatan spindle yaitu 4770. Sehingga saya dapati nilai dari VF-nya yaitu 3,9. Terus selanjutnya dari settingan RPM sebesar 250, maka saya mendapatkan nilai F sebesar 200 dari rumus pitch kali RPM. Ya, pitch-nya 0,8 dan RPM-nya saya menggunakan 250. Lalu yang terakhir yaitu flat mill. Nah, rumus spindle speed-nya sama. Saya juga menggunakan 150 sama. Juga menggunakan fit and mill dengan rumus ini sama dengan mendapatkan nilai yang sama juga seperti yang pertama tadi, yaitu yang tools pertama yaitu flat mill. Tadi kan saya menggunakan 2 flat mill. Berdasarkan perhitungan ini bisa didapatkan kecepatan spindle yang harus diatur jika menginginkan kecepatan pemotongan sebesar 150 ataupun nilai yang kalian butuhkan. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.